Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat embrio dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack di pembahasan tes potensi skolastik. Hari ini kebetulan kita akan membahas pemahaman umum, ya, pengetahuan dan pemahaman umum dilanjutkan dengan kemampuan membaca dan menulis. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kawan-kawan, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ke depan itu jadi amal soleh, ya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dipersilahkan. Sudah selesai. Baik. Kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang ingin mengisi terlebih dahulu karena mungkin lupa ketika waktu TO isinya apa, di pemahaman umum, pemahaman dan pengetahuan umum, juga kemampuan baca nulis, silakan kawan-kawan bisa isi terlebih dahulu, ya, sebelum mengikuti pembahasan. Oke. Bagi kawan-kawan yang merasa sudah, silakan bisa play kembali dan mari kita mulai pembahasan kali ini. Nomor 1, gagasan utama teks tersebut adalah, seperti biasa, gagasan utama teks adalah intisari dari gagasan utama per paragraf atau kalimat utama dari setiap paragraf. Harus tahu, lihat paragraf pertama ini menjelaskan tentang si Meristek Dikti meluncurkan aplikasi pencari data perguruan tinggi. Oke. Paragraf kedua ini menjelaskan tentang semua data yang di aplikasi ini berasal dari perguruan tinggi, ya, dari pelaporan data masing-masing perguruan tinggi. Jadi masih ngomongin masalah si aplikasi PD Dikti Mobile. Oke. Paragraf yang ketiga ini juga masih ngomongin masalah si PD Dikti Mobile ini adalah aplikasi pencari informasi terkait perguruan tinggi di Indonesia. Jadi intinya ngomongin yang banyak dibahas di setiap paragraf adalah tentang si peluncuran PP Dikti Mobile. Oke, sehingga jelas jawaban A adalah jawaban yang tepat, ya. Kenapa B nggak tepat padahal ada PD Dikti Mobile? Karena ini hanya definisinya, gitu loh. Sementara yang dijelaskan di sini lebih ke arah peluncurannya. Oke. Yang C, fitur PD Dikti Mobile itu sudah mencakup pada peluncuran PD Dikti Mobile. Itu yang fitur hanya ada di paragraf ke-2 malah, ya, si fitur ini. Paragraf pertama kalimat ketiga. Oke, hanya di paragraf itu, dan itu juga si fitur sudah termasuk pada peluncuran PD Dikti Mobile. Ya, udah masuk, udah mencakup tuh fitur itu. Kalau ngomongin fitur pasti ngomongin si peluncurannya, gitu kan? Jadi C, salah juga. Yang D, aplikasi PD Dikti Mobile berasal dari pelaporan data perguruan tinggi, itu juga hanya ada di paragraf ke-3. Yang E, PD Dikti Mobile adalah aplikasi, itu juga definisi hanya ada di paragraf ke-3 definisi itu. Yang E itu hanya di paragraf ke-3. Nah, sementara A itu mencakup semuanya. Paragraf pertama apalagi itu ngomongin peluncuran aplikasinya. Paragraf kedua yang data-data itu juga termasuk pada si peluncuran PD Dikti Mobile. Paragraf ketiga tentang definisinya juga masuk pada peluncuran PD Dikti Mobile. Artinya kalau orang meluncurkan sesuatu aplikasi, kebetulan di sini bernama PD Dikti Mobile, ya, itu pasti sudah mencakup pada dia akan menjelaskan fitur, dia akan menjelaskan definisinya apa, ya, kegunaannya apa, sehingga jelas jawaban A adalah jawaban sangat memungkinkan. Nomor 2, hubungan antara paragraf ke-1 dan paragraf kedua teks tersebut adalah, kita lihat paragraf pertama ini kan menjelaskan tentang si peluncurannya, ya, dan tentang fiturnya atau fungsinya juga, ya, dijelaskan di paragraf pertama. Paragraf kedua ini menjelaskan bahwa data-data yang tadi kan fungsinya untuk memperlihatkan data-data agar orang-orang bisa melihat informasi melalui perguruan tinggi. Nah, paragraf kedua ini dijelaskan data-data itu berasal dari ini, gitu, ya. Sehingga paragraf kedua ini berarti adalah penjelasan dari paragraf pertama. Kita lihat yang A,
perincian bukan. Kalau merinci satu-satu, ya. Tadi di atas ada ngomongin aplikasi, dijelaskan aplikasinya apa. Terus fiturnya dijelaskan juga, satu ini itu berarti rincian. Oke. B penyebab jelas salah, C pembanding jelas salah, D penjelas. Ya. Jadi bedanya menjelaskan dan merincikan. Kalau perincian biasanya namanya merinci, berarti lebih rinci ya, lebih spesifik. Kalau terus biasanya ya ada hitung-hitungan, hierarkis, alfabetis, itu perincian. Sementara kalau penjelas dia tidak harus hierarkis, tidak harus alfabetis. Yang penting dia melebihi informasi yang ditampilkan, itu dia melebihi apa yang ditampilkan di definisi. Ya. Jadi informasi bedanya penjelas sama si perinci. Kalau perinci dia harus perinci apa yang ada di paragraf sebelumnya. Kalau paragraf sebelumnya ngomong fitur, harus jelasin fiturnya apa aja. Nah, sementara yang si penjelas ini dia berarti tidak terlalu terperinci. Yang penting ya, si penjelas ini informasinya lebih banyak dibandingkan dengan yang ada dalam definisi. Sehingga kalau melihat bentuknya paragraf kedua ini jelas bukan perincian, tapi penjelasan. Sehingga jawaban D merupakan hal yang tepat. Nomor 3, aplikasi ini hadir sebagai rujukan informasi perguruan tinggi dan memberikan kemudahan bagi para pengguna yang ingin mengakses informasi data seputar perguruan tinggi serta sivitas akademika dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan kutipan di atas, penulis bermaksud untuk menyampaikan bahwa jadi maksudnya pasti gini kan, si aplikasi ini jadi dia bisa mengakses si informasi seputar perguruan tinggi serta sivitas akademinya dimanapun si pengguna ada dan dimanapun si perguruan tinggi itu ada gitu loh. Ya, kita lihat. A. Aplikasi ini berfungsi sebagai pembantu sivitas akademik kampus dalam mencari informasi, jelas salah. Ya, ini justru untuk orang-orang yang ingin mencari info perguruan tinggi, untuk orang yang melanjutkan lah gitu ya. A. Jelas salah. B. Aplikasi ini berisi data seputar perkuliahan, bukan. Yang C. Informasi data seputar perguruan tinggi serta sivitas akademika dapat diakses semua orang dengan bantuan aplikasi ini, betul. Jadi semua orang bisa melihat info perguruan tinggi yang dia inginkan atau yang dia pilih beserta sivitas akademikanya, sehingga cek jawaban yang tepat. Lanjut ke nomor 4 dengan bacaan yang baru. Gagasan pokok yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah, jelas lah ini ngomongin gagasan pokok sama kayak tadi kalimat utamanya. Yang paling pasti kawan-kawan, paragraf pertama ngomongin tentang si Ashraf Sinclair meninggal karena serangan jantung. Paragraf kedua ngomongin tentang penyebab serangan jantung. Paragraf ketiga ngomongin serangan jantung di pagi hari. Paragraf keempat ngomongin tentang si penyakit jantung di pagi hari ini berkaitan dengan jam biologis. Berarti ada ngomongin masalah serangan jantung ya, serangan jantung, dan kebetulan muncul juga ada dua kali. Paragraf ketiga ngomongin pagi hari, paragraf keempat juga ngomongin masalah jam biologis tubuh pagi hari ya. A. Kasus serangan jantung pagi hari, serangan jantungnya ada, pagi hari muncul 2 kali. Mungkin juga. B. Meninggalnya seorang artis akibat serangan jantung, itu hanya di paragraf pertama saja. Yang C. Serangan jantung sering terjadi di pagi hari, itu hanya muncul di 2 paragraf aja ya. Karena bukan seringnya tapi kasusnya gitu ya. D. Penelitian tentang serangan jantung, enggak juga. Yang penyebab serangan jantung, enggak juga. Jadi jawabannya adalah A. Kasus serangan jantung di pagi hari. Bang, kenapa enggak C. Serangan jantung sering terjadi di pagi hari? Kawan-kawan, yang dijelaskan di sini lebih ke arah serangan jantungnya. Ya, kita lihat paragraf pertamanya kan si Ashraf Sinclair meninggalnya karena serangan jantung. Serangan jantungnya dulu nih. Terus kebetulan meninggalnya itu ketika pagi hari. Dijelaskanlah kenapa bisa sering terjadi serangan jantung di pagi hari. Makanya jawaban A lebih tepat karena lebih ke arah kasus serangan jantung di pagi harinya dibandingkan dengan seringnya, gitu ya. Sehingga A jawaban yang tepat. 5. Fungsi paragraf keempat dalam teks tersebut adalah paragraf keempat.
Kan paragraf kedua ngomongin serangan jantung di pagi hari. Paragraf yang ketiga ngomongin juga mengenai serangan jantung yang kerap terjadi di pagi hari. Itu dibuktikan oleh beberapa penelitian, ya kan? Terus ternyata serangan jantung memang lebih sering di pagi hari katanya. Terus disebut-sebut lebih berbahaya jika terjadi di pagi hari. Dikatakan para ahli bahwa hal tersebut berkaitan dengan jam biologis tubuh. Berarti paragraf ketiga tadi kan ngomongin di pagi hari. Paragraf keempat ngomongin itu karena berkaitan dengan jam biologis tubuh, jam biologis tubuh. Sehingga bisa dipastikan jam biologis tubuh ini menjadi salah satu penyebab dari serangan jantung di pagi hari. Otomatis berarti paragraf keempat yang menjelaskan tentang jam biologis tubuh ini jadi penyebab dari paragraf 1 yang menjelaskan tentang kasus serangan jantung di pagi hari. Sehingga jawaban A adalah jawaban yang tepat. Lanjut nomor 6. Makna jam biologis tubuh pada paragraf keempat adalah ritme yang bersangkutan dengan biologi dan tubuh. Jelas salah ya. Ritme alami tubuh mungkin, jadi jam biologis tubuh itu ada ritme alami tubuh. Tubuh biasanya responnya seperti apa ketika jam segini seperti apa. Itu ritme alami tubuh mungkin ya. Ritme berdasarkan dasar-dasar biologi, enggak, bukan ilmunya di tubuhnya. Ritme yang dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Kalau kondisi tubuh berarti berubah-ubah. Sementara ini maksudnya ritme alami si tubuhnya, gitu ya. Ritme alami tubuh seperti apa tanpa ada pengaruh yang lain. Kalau ada kondisi tubuh berarti ada pengaruh. Contoh, misalkan tiba-tiba biasanya buang air pagi-pagi berubah jadi jam 12 malam misalkan, berarti itu berhubungan dengan kondisi tubuh. Sementara ritme aslinya itu harusnya pagi. Gitu, itu ritme alami tubuh. Jadi kalau Dek jelas salah, tidak ada jawaban yang benar. Salah juga. Yang benar adalah jam biologis tubuh itu yang dimaksudkan dengan jam biologis tubuh adalah ritme alami tubuh. 7. Maksud penulis dalam kalimat ke-1 paragraf ke-4 adalah kalimat ke-1 paragraf ke-4. Dikatakan para ahli bahwa hal tersebut berkaitan dengan jam biologis tubuh, gitu ya. Jam biologis tubuh menyebabkan serangan jantung. Nggak juga, serangan jantung tentunya ada penyebab tersendiri, hanya saja dipengaruhi oleh si jam biologis tubuh, gitu ya. Jadi kalau penyebabnya bukan, tapi kalau pengaruh iya. Si A bukan. B, para ahli menyatakan bahwa ada hubungan antara jam biologis tubuh dengan penyakit jantung. Bisa jadi, walaupun tidak spesifik hubungannya apa, tapi bisa jadi dulu lah. C, serangan jantung yang terjadi pada pagi hari salah satu penyebabnya terjadi karena berhubungan dengan jam biologis tubuh. Bisa jadi ya tadi. Ya, jadi penyebabnya berhubungan dengan jam biologis tubuh. Beda ya dengan yang A. Kalau jam biologis tubuh menyebabkan serangan jantung, kalau C dia berhubungan dengan serangan jantung. Kalau berhubungan berarti kan penyebabnya yang lain, cuman dia berhubungan dengan penyebab itu, gitu loh. Itu maksud dari yang C. Oke. Contoh, meledaknya si bom ya karena dia ada detonatornya, gitu loh. Nah, yang memicu detonator itu misalkan dipengaruhi oleh apa, jadi itu pengaruhnya sama kayak jam biologis tubuh. Berarti jawabnya C ya. Jadi serangan jantungnya itu ada penyebabnya. Cuma satu penyebabnya itu terjadi karena berhubungan dengan jam biologis tubuh. Sehingga C jelas ada jawaban yang tepat. Lanjut nomor 8. Penulisan teks bertujuan untuk, kita lihat nomor 8. Ini nomor 8 ini si teksnya membahas tentang saling tuduh antara si Amerika dan Cina. Atau si Amerika menuduh tentang kepada Cina tentang si COVID-19 ini, si virus corona, gitu ya. Nah, kita lihat si tujuannya apa? Penulisan teks ini bertujuan untuk apa? A. Menjelaskan sebuah teori konspirasi Cina dan Amerika tentang virus Wuhan. Kalau A berarti yang berkonspirasi adalah Cina dan Amerika. Sementara di sini dijelaskan bahwa Amerika yang menuduh Cina. Sehingga A jelas salah. B. Menjelaskan bahwa Cina adalah dalang dibalik penciptaan virus Wuhan. Ini kan bertuduhan ya. Tuduhan.
Berarti kalau tuduhan belum nih. Bukan menjelaskan, tapi menjelaskan tuduhannya. C. Memberikan informasi kepada pembaca tentang penciptaan virus Wuhan. Belum jelas juga. Ini kan masih tuduhan, jelas. D. Memberikan informasi tentang pertikaian China dan Amerika terkait kejadian di laboratorium Wuhan. Kita bukan laboratoriumnya ya, yang masalah adalah tentang adanya virus Wuhan-nya. Itu dipertikaikan oleh si Cina dan Amerika. Kata Cina Amerika di dalangnya, kata Amerika Cina di dalangnya. Menjelaskan tuduhan Amerika terhadap Cina terkait penciptaan virus Wuhan untuk dimanfaatkan sebagai senjata. Betul. Jadi tadi kan si virus itu menjelaskan tentang tuduhan si Amerika. Betul nggak? Jadi jelaskan apa? Tuduhan si Amerika terhadap Cina terkait si penyebaran virus ini. Sehingga ya tujuannya pun menjelaskan tuduhan tadi. Berarti jawaban yang betul. 9. Maksud dari bioweapon ya pada bacaan di atas adalah senjata yang menggunakan patogen ya patogen itu bisa bakteri, bisa virus mungkin. Senjata yang menggunakan biologi berarti ilmunya yang jadi senjata. Enggak, senjata yang menggunakan virus mungkin, tapi bisa juga bioweapon ini tidak hanya virus tapi juga bakteri. Gitu loh. Oke. Berarti C tidak komplit ya. D. Melumpuhkan musuh dan menggunakan keahlian membuat virus. Ya, keahlian membuat virus apa kan? Kalau bioweapon berarti virusnya ya virus, bukan virus komputer. Kalau D ini nggak spesifik apakah virus komputer, apakah bukan. Sementara di sini juga cuma virus. Padahal si bioweapon ini bisa terdiri dari virus, bisa juga terdiri dari bakteri. Menjadikan bakteri sebagai senjata untuk menyerang musuh. Ini hanya bakteri doang. Padahal bioweapon juga bisa dari virus. Sehingga jawabannya adalah A yang paling masuk akal. Senjata yang menggunakan patogen ya. Kalau patogen ya bisa virus, mungkin bisa bakteri. 10. Hubungan antar paragraf yang benar adalah paragraf 3 jadi penjelas paragraf 1. Kita lihat ya. Paragraf 1 itu kan menjelaskan bahwa salah satu senator Amerika yang di sini disebut dengan Tom Cotton mengklaim ada kemungkinan virus corona ini itu berasal dari laboratorium biokimia di kota Wuhan. Jadi ngomongin tuduhannya nih. Paragraf ketiga, si Cotton kemudian kembali mengemukakan gagasan bahwa COVID adalah bioweapon Cina. Jadi menjelas dari ada tuduhan, terus di sini ada penjelasannya lagi. Ya, mengemukakan gagasan, ada penjelasan lagi, berarti jelas si paragraf ketiga jadi penjelas paragraf ke-1. Paragraf 1 kan cuma menjelaskan tuduhan doang. Nah, paragraf ketiga menjelaskan Cotton ini menegaskan kembali gagasan bahwa COVID adalah bioweaponnya Cina. Sehingga paragraf ketiga tadi penjelas dari paragraf 1. Lanjut 11. Makna konspirasi dalam teks tersebut adalah hal bersekongkol untuk menjaga sesuatu, mungkin itu konspirasi. Jadi hal bersekongkol, bekerja sama untuk menjaga sesuatu itu bisa disebut dengan konspirasi. Ide jahat untuk membuat teror, tidak selalu ya, tidak selalu ide. Kalian bisa berkonspirasi juga untuk ide yang baik ya. Kalau konspirasi itu bisa juga untuk ide yang baik, bukan hanya ide jahat. C. Kelicikan enggak juga, D. Kepicikan enggak juga, E. Kecurangan enggak juga. Yang jelas konspirasi adalah hal bersekongkol untuk menjalankan sesuatu. 12. Manakah rangkuman yang tepat dari teks di atas? Ingat rangkuman itu terdiri dari kalimat-kalimat utama. Tinggal kumpulin aja kalimat utamanya apa. A. Tom Cotton mengklaim ada kemungkinan virus COVID berasal dari laboratorium di Cina. Oke. Yang akan dijadikan bioweapon itu di paragraf kedua ya, bioweapon tadi. Paragraf ketiga. Ya, paragraf ketiga. Tuduhan asal Cina di paragraf kedua juga tuduhan kepada Cina tentang virus corona. Paragraf kedua juga gitu. Masuk akal. Teori tersebut juga sudah diberitakan media internasional. Di paragraf terakhir ada ngomongin bahwa si teori itu juga diberitakan di media internasional. A. Lumayan agak lengkap. Kita lihat B. Senator Amerika Serikat Tom Cotton mengklaim ada kemungkinan berasal dari Wuhan, provinsi Cina yang menjadi pusat penyebaran virus. Ini cuma ada di paragraf pertama. B. Salah. C. Teori konspirasi virus corona sebagai senjata kimia yang bocor telah diberitakan media internasional seperti tabloid Inggris. Itu ada di paragraf terakhir. Hal itu persis dengan yang diterangkan Tom Cotton yang mengklaim ada kemungkinan, itu cuma di paragraf pertama. Cuma ada 2 paragraf ya, paragraf terakhir sama paragraf pertama. Yang D. Amerika mengungkapkan gagasan itu hanya di paragraf ketiga. Senator Amerika Serikat telah mengklaim ada kemungkinan virus. Itu juga
yang menjadi pusat penyebaran wabah virus. Ini yang E sama dengan yang B ya. Jadi ya jelas salah. Yang benar adalah A. A itu paragraf pertama ada di kalimat kontekatan kalimat kemudian virus, terus sampai di Wuhan dan jadi ini bioweapon itu di paragraf kedua ketiga sekaligus ada di situ. Teori tersebut dikemukakan media internasional ada di paragraf keempat. Jadi lebih lengkap yang A. Sekarang kita lanjut ke pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Judul yang tepat untuk pengenalan artikel di atas adalah kawan-kawan. Paragraf pertama ngomongin tentang generasi ini berbeda dengan generasi sebelumnya karena generasi ini lahir di tengah kecanggihan teknologi. Jadi ini ngomongin tentang si hubungannya si kecanggihan teknologi ya dengan si generasi ya teknologi digital di sini ngomongin tentang teknologi di digital ya ada tadi sehingga mereka dimanjakan. Jadi ada di sini efek dari si kecanggihan teknologi di digital. Paragraf kedua ini ngomongin tentang kaitannya si teknologi digital dengan berhubungan dengan pembelajaran gitu ya. Kita lihat sekarang berarti yang paling muncul banyak adalah dampak teknologi digital. Ada teknologi digital A, ada teknologi digital B, ada teknologi digital C, tidak ada salah D, tidak ada salah E, ada teknologi digital. Tapi kawan-kawan jelas kalau yang E penggunaan teknologi digital oleh generasi acuh tak acuh itu hanya ada di paragraf kedua ngomong itu, dan ini bukan inti saya dari bacaan. Inti saya dari bacaan ini menjelaskan bahwa si generasi digital ini mengubah si anak-anak ya, mengubah si generasi, bahkan mengubah cara belajar. Otomatis berarti kalau begitu namanya emang ini dampak dari perubahan generasi tadi, perubahan belajar tadi itu dampak dari generasi digital. Sehingga jawabannya adalah A ya. Kenapa yang si B sama E nggak salah padahal sama-sama ada teknologi digitalnya? Ya kan tadi ini lebih ke arah dampaknya. Oke. 2. Kata berimbuhan yang tepat untuk bagi-bagi rumpang pada kalimat 3 adalah kalimat 3. Namun kita juga sering titik remaja berada dalam sebuah forum. Kita juga sering menemui remaja. Kalau menemui remaja itu kita sengaja ya bertemu melakukan ya bukan temuan. Jadi ya sengaja untuk bertemu gitu loh. Kalau untuk menemui. B, kita juga sering menjumpai remaja berada dalam sebuah forum. Menjumpai mungkin, tapi menemui pun mungkin. Cuma kalau menemui kayak lebih ke arah kita sengaja gitu menemui orang itu. Menanggarai, kalau menandai ya enggak. D, menandai. Kita juga sering menandai remaja. Berarti remaja ditandai, jelas salah. Kita juga sering melihat remaja. Lebih ke arah jawabanlah B, menjumpai. Kita juga sering menjumpai remaja, maksudnya sering berarti ya, melihat dan menemukan dengan sering gitu ya. Sehingga jawabanlah B, menjumpai. Lebih umum, kalau menemui berarti lebih khusus ya. Kayak orang saya menemui saudara saya gitu loh. 3. Makna kata yang digarisbawahi ditebalkan pada kalimat 3 adalah forum. Forum di sini jelas ya tempat pertemuan, bukan tempat nongkrong, bukan rapat, bukan diskusi. Di forum itu tempat pertemuan. Ya kebetulan kalau orang sering pas rapat ngomongnya forum ya karena itu tempat pertemuan. Rapat itu tempat pertemuan kan. Diskusi orang sering ngomongin forum di sebuah diskusi ya karena diskusi tempat pertemuan. Gak mungkin ada orang diskusi satu orang doang. Oke, sehingga jelas jawabannya adalah tempat pertemuan. 4. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 7 adalah menurut Felder dan Solomon, pembelajaran di zaman informasi ini, pembelajar jelas salah, belajar mengajar adalah pengajarannya. Kalau pengajaran berarti untuk gurunya ya, bukan untuk orangnya. Yang D, belajar. Jawabannya adalah pembelajaran. Enak ya, jelas masuk. Menurut Felder dan Solomon, pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan dia belajar aktif. Pembelajaran kawan-kawan jawabannya, bukan pembelajar. Lanjut nomor 5.
Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat kedua. Sejatinya smartphone mendukung proses belajar mengajar. Karena proses transfer of knowledge dari karakter enggak enak kalau karena sehingga proses transfer of knowledge dan pembinaan karakter dan keterampilan berjalan lancar. Sehingga jelas ya, yang paling masuk adalah sehingga. Nomor 6, arti kata yang garis bawahi atau ditebalkan atau dimiringkan sesuai dengan tema artikel pada kalimat nomor 9 adalah nomor 9 yang digaris bawahi web. Web mah jelas ya. Web itulah sistem untuk mengunduh dokumen hiperpaut melalui internet. Jelas, coba adalah C. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 11 adalah. Jadi yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, bukan hanya melainkan juga berarti. Jelas, jawabannya adalah B. Kawan-kawan, kalau ada tidak pasti dengan tapi, ini disebut dengan konjungsi korelatif ya. Korelatif jadi selalu berhubungan. Kalau tidak pasti dengan tapi, dia tidak cantik tetapi manis, itu tidak dengan tapi. Bukan pasti dengan melainkan. Ya, kalau bukan hanya berarti dengan melainkan juga. Di sini kebetulan ada bukan hanya, berarti jawabannya pasti melainkan juga, selalu berpasangan. Bukan dengan tetapi, tidak dengan tapi, bukan dengan melainkan. Oke. Lanjut. Bang, dia ada dua nih, B sama E, ada melainkan juga, ada melainkan. Bisa melainkan juga karena awalnya bukan hanya. Kalau bukan melainkan, tapi kalau bukan hanya pakai juga, jadi melainkan juga. 8. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat 2, 4, 8. Kalimat efektif kawan-kawan ingat ada 7, tapi kita bisa lihat tes dulu dari 3 hal: subjek predikat, terus ejaan, terus kelogisan. Ini berarti kita lihat dulu nomor 2, 4, 8, 9, 10. 2. Sejatinya smartphone mendukung proses belajar mengajar sehingga proses belajar dan pembinaan karakter keterampilan berjalan lancar. Secara sekilas smartphone subjek mendukung predikat, enggak masalah, predikatnya ada ya, tidak masalah. Terus ejaan juga enggak masalah, sejatinya pakai koma bener. Logikanya juga sekilas tidak ada masalah, nomor 2 enggak ada masalah. Terus nomor 4. Meminjam bahasa Don Tapscott keterangan gerasi ini adalah gerasi acuh tak acuh. Ini juga sama, tidak ada masalah. Ya, subjeknya ada, gerasi subjek adalah anggap predikat. Itu tidak ada masalah. Ya, Don Tapscott nulisnya juga sama, kayak gitu. Lanjut nomor 8. Fokus pembelajaran subjek adalah predikat, pembelajaran seumur hidup adalah pelengkap, bukan ujian semata keterangan. Ini juga nggak masalah ya, benar, ada komanya, nggak usah juga. Nomor 9. Guru tidak perlu khawatir jika selalu lupa tanggal, koma, peristiwa penting dalam sejarah, koma, karena sebelum karena tidak boleh ada koma. Jadi 9 salah. Kita lihat di nomor 3-nya, benar apa tidak di nomor 3-nya. Namun, koma, betul namunnya. Kita juga sering menjumpai remaja yang berbeda dalam sebuah forum tanpa mengenal yang lain karena sebelum karena juga ada koma. Dua-duanya sama ya. 9 karena sebelum ada koma sebelum karena padahal tidak boleh. Nomor 3 juga ada koma sebelum karena padahal tidak boleh. Sehingga jawabannya adalah 9 dan 3. Nomor 9. Kesalahan ejaan terdapat pada kalimat ejaan doang nih. Tadilah 9, jelas di sini udah ada kalimat 9. Kesalahan koma kan tidak boleh ada koma sebelum karena. 10. Kesalahan pada kalimat nomor 5 adalah sebagai berikut. Nomor 5. Niat mereka hanya yang mengenai budaya populer, koma, para pesohor, koma, dan teman-teman mereka. Niat mereka hanya yang mengenai budaya populer, hanya yang mengenai. Kalau yang mengenai berarti tidak ada predikatnya ini. Tidak ada predikatnya. Tuh, jawabannya ketiadaan predikat. Karena
fokus pembangunan subjek. Terus mana nomor 9 guru tidak mana tadi? Oh, nomor 5. Minat mereka subjek, hanya yang mengenai itu mengenai jadi nggak bisa jadi predikat karena ada yang. Kalau ada yang menjadi perluasan, berarti tidak ada predikatnya kecuali kalau yang dihapuskan. Minat mereka subjek, mengenai itu predikat atau hanya mengenai itu predikat. Sehingga jelas nomor 5 ketiadaan predikat. Nomor 10 ketiadaan predikat jawabannya. Nomor 5 itu kan ya, si kalimatnya nomor 5 kebetulan. Lanjut nomor 11. Nomor 11 kita lihat 11. Nomor 11. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agak cenderung meningkat. Cenderung ini penulisannya sudah benar ya, pakai bukan cenderung tapi cenderung. Berarti tidak perlu diperbaiki nomor 11 ini. Nomor 12. World and Economic Forum tahun 2021 memprediksi bahwa pastinya akan menjadi leader. Nah, leader ini masih bahasa asing, harusnya kalau bahasa asing dimiringkan. Jadi jawabannya adalah B. Kecuali kalau pimpinan. Nah, menjadi pimpinan. Kalau pimpinan berarti itu sudah bahasa Indonesia, tidak perlu dimiringkan. Leader kalau tidak salah masih bahasa asing. Oke ya. Lanjut nomor 13. Satu hal yang menarik berdasarkan kajian WF, kajian di sini benar kajian, boleh ya kajian. Beda antara mengaji sama mengkaji. Kalau mengaji mengikuti ajian itu pengajian. Kalau mengaji ya mengaji. Kalau misalkan mengkaji berarti mengikuti kajian. Oke, jadi berbeda. Berarti nomor 13 tidak perlu diperbaiki ya. 14. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. Bank Dunia kita lihat diperbaiki atau tidak. Bank Dunia harus diperbaiki. Caranya adalah dengan B-nya gede, D-nya gede. Karena Bank Dunia cuma satu. Oke, Bank Dunia cuma satu. World Bank ya. Itu cuma satu, jadi jawabannya adalah C. B-nya kapital, D-nya kapital. 15 itu yang ini produk domestik bruto. Hal ini sangat beralasan. Mengikuti studi yang dilakukan IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 98 sektor kelautan menyumbang 20,6 produk domestik bruto nasional. Ini produk domestik bruto di nomor 15. Nomor 15 ini tidak usah diperbaiki karena tidak harus kapital. Karena bukan judul lagu dan bukan judul buku dan segala macam, bukan judul, bukan nama. Dan tidak perlu dimiringkan karena juga bukan judul buku. Oke, lanjut 16. Apabila dibandingkan negara-negara lain, koma itu harus ada koma harusnya ya. Betul, B jawabannya. Setelah kata lain diberi tanda koma. Nah, diperbaiki. 17. Beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat dan Norwegia. Panjang tuh. 17. Beberapa negara seperti RRC dan Norwegia, koma harusnya gitu. Karena kalau nggak pakai koma, beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat dan Norwegia kontribusi sektor kelautan harusnya pakai koma juga. Dan Norwegia, koma kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional mereka sudah lebih 30%. Kenapa? Karena itu menjadi keterangan dan angka 5. Oke, jadi pakai koma. Setelah Norwegia pakai koma. Gimana B. 18. Sementara itu, koma betul, Amerika Serikat dengan potensi kenaikan air laut yang jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia tahun dapat bisa meraih dari kelautan sebesar dolar. Indonesia punya wilayah laut cukup luas yang dikenal dengan potensi kenaikan air laut tinggi ekonomi serta lautnya pada tahun 98. Di sini salahnya 16 tidak perlu diperbaiki. Kita lihat dulu tidak perlu diperbaiki kah? Pakai koma benar, bersikap benar. Benar. Berarti benar. Tidak perlu diperbaiki nomor 18. Oke, nomor 19. Namun demikian, dilihat secara menyeluruh sektor kelautan yang mempunyai prospek cukup besar dan semua terhadap pembangunan nasional. Kita lihat. Namun demikian, benar.
Jika dikaji secara menyeluruh, sektor kelautan yang punya prospek cukup besar dalam Sumatera adalah pembangunan nasional. Itu juga nomor 19. Sekilas ada apa tadi? Tidak perlu diperbaiki dalam tanda koma setelah kata menyeluruh. Penambahan tanda koma setelah kata menyeluruh. Oh, bisa setelah jika berarti harusnya ada koma nih. Namun demikian, koma jika dikaji secara menyeluruh, koma. Nah, kan jika dia sakit, koma. Kalau anak kalimat di awal, induk kalimat di akhirnya harus pakai koma. Anak kalimat itu yang ada konjungsinya. Nah, jika ada konjungsi kan, jika dia sakit, koma. No, ada anak kalimat kan itu. Kalau ada konjungsi jika, pokoknya kalau ada klausa atau frasa atau kata yang didahului oleh konjungsi, dia pasti jadi keterangan, gitu ya. Tadi jika dia sakit, koma, koma. Aku tidak ada yang memberi uang jajan. Itu adalah induk kalimat yang terakhirnya. Nah, aspek koma karena awalnya adalah kalimat. Tapi kalau dibalik, jangan. Saya tidak ada yang memberikan uang jajan jika dia sakit. Nah, itu sampai koma. Nah, kebetulan di sini jikanya di awal kan? Jikanya itu maksudnya anak kalimatnya di awal dibanding induk kalimat. Sehingga jelas berarti setelah jika bla 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 harusnya sampai menyeluruh. Jika dikasih secara menyeluruh, koma itu harus ada koma setelah menyeluruhnya. Sehingga jawabannya adalah B. 20. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya, koma, oke. Nilai PDB sektor kelautan sejak tahun 1995 memperlihatkan peningkatan. Mungkin pada tahun 95 PDB sektor kelautan menilai sebesar 12,8 dan tahun 98 menjadi 20. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan sektor lainnya, nilai PDB sektor kelautan sejak tahun 95 memperlihatkan peningkatan. Ini kawan-kawan tidak perlu diberi tanda koma setelah kenaikan. Kalau ditambah koma setelah kenaikan, oh justru pakai koma jadi aneh, rancu ya. Kalau sejak diganti dengan pada, sejak diganti dengan pada. Kalau pada tahun 95 berarti hanya tahun 95 doang. Sementara ini sejak tahun 95, berarti dari sejak tahun 95 sampai sekarang. Gitu loh. Maksudnya gitu kan? Kalau diganti pada jadi berbeda makna. Kalau pada jadi jelas salah. Di satu kalimat enggak juga. Ini bisa dijadiin dua kalimat, tetap enggak jadi satu kalimat. Penambahan yang sebelum sejak. Kelautan yang sejak terjadi peningkatan. Justru kalau pakai yang jadi tidak ada predikat. Predikatnya memperlihatkan kan predikatnya. Kalau misalkan pakai yang berarti jadi keterangan semua. Kalau dari yang sejak terjadi peningkatan itu berarti jadi keterangan semuanya. Sehingga jelas jawabannya tidak perlu diperbaiki. Baik kawan-kawan, selesai sudah untuk pengetahuan pemahaman umum, juga kemampuan baca menulis. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencerna, dan kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa, baru dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi kawan-kawan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.